Alhamdulillah semua baik. Sehat semua ya? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dalam belajar hari ini. Dalam pembelajaran kita, kegiatan kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk berdoa disiapkan Ketua kelas Kresna. Semuanya, apa kabar hari ini anak-anak? Sehat semua? Luar biasa. Semangat, semangat, semangat. 1, 2, 3. Semangat. Oke, kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran, kita lagu Halo Halo Bandung kita nyanyikan sebagai wujud rasa nasionalisme kita kepada tanah air. Hafal semua lagu Halo Halo Bandung ya. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat semua. Semangat nyanyinya ya. Oke, baiklah. Setelah itu, hari ini Ibu mau lihat kehadiran anak-anak semuanya. Hari ini hadir semua enggak? Siapa yang nggak hadir ya hari ini ya? Siapa? Rafa dan Sabila. Oke, akan Ibu catat untuk kehadirannya. Kenapa sakit? Iya.
jaga kesehatan karena cuacanya kadang panas, kadang hujan. Kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita bisa aktif belajar seperti biasa. Kalau nanti kalian sakit, nggak bisa masuk sekolah, nggak bisa belajar. Jadi jaga kesehatan ya anak-anak ya. Oke, baik. Hari ini yang masuk 2 tahun kalian, kita doakan supaya besok cepat sembuh, supaya besok bisa masuk belajar bersama dengan kita. Amin. Nah, hari ini kita belajar tema berapa ya? Tema 5. Tentang apa? Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tema 5. Tema 5 pahlawanku. Tema 5 pahlawanku. Pembelajaran berapa? 2. Pembelajaran 2. Tahu nggak sih pahlawan itu apa artinya? Pahlawan adalah yang telah berjuang mendirikan bangsa demi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, pahlawan. Kita lagi mengenal pahlawan kita ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pahlawan. Sekarang kita pelajarannya IPA dan bahasa Indonesia. IPA mengenai cahaya, bahasa Indonesia kita akan mengenai cerita non fiksi. Baiklah, kita sambung pembelajaran kita melalui video pembelajaran berikut ini. Asal-usul Buleleng dan Singaraja. Kisah dari Provinsi Bali. Buleleng adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Singaraja. Buleleng dan Singaraja merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang populer di Pulau Bali. Selain terdapat situs-situs wisata yang menarik, Buleleng dan Singaraja juga memiliki cerita asal-usulnya. Pada suatu kisaran waktu yang lampau, Pulau Bali dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sri Bagening. Sang raja memiliki permaisuri yang bernama Niluh Pasek. Sri Bagening dan Niluh Pasek dikaruniai seorang putra. Putra raja tersebut diberi nama I Gede Pasekan. Ketika memasuki usia anak-anak, I Gede Pasekan dititipkan kepada Ki Jelantik Bogol. Ki Jelantik Bogol mengasuh I Gede Pasekan dengan sabar dan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Belasan tahun kemudian, I Gede Pasekan sudah tumbuh menjadi pemuda dewasa. Meskipun keturunan bangsawan, I Gede Pasekan ternyata sangat dekat dengan rakyatnya. Hampir setiap hari, I Gede Pasekan pergi sendirian ke berbagai tempat untuk bergaul dengan rakyatnya. Ya, begitulah. Suatu saat dia akan menjadi pemimpin. Syarat menjadi pemimpin yang baik adalah dia harus menjadi anak gaul. Hari itu, ketika I Gede Pasekan genap berusia 20 tahun, Sri Bagening memberikan perintah kepadanya. Gede Pasekan, sekarang kamu sudah cukup dewasa. Karena itu, kamu pergilah ke desa Panji. Ayahanda, kenapa Ananda harus pergi ke desa tersebut? Karena di sanalah tempat lahir ibumu. Aku akan memberikan 2 buah pusaka kepadamu, yaitu keris Ki Baru Semang dan tombak Ki Tunjung Tutur. Baik Ayahanda, Ananda siap melaksanakan perintah. I Gede Pasekan segera berangkat melaksanakan perintah ayahnya. Ia berjalan sendirian dan berpakaian seperti orang kebanyakan. Meskipun berjalan sendirian, I Gede Pasekan merasa tidak takut bertemu orang jahat karena membawa 2 buah pusaka kerajaan. Selama berhari-hari, tanpa berhenti, I Gede Pasekan terus berjalan. Rasa lelah sepertinya tidak dihiraukan.
Meskipun mencoba melawan rasa lelah, namun tubuh I Gede Pasekan tidak bisa dibohonginya. Malam itu, di bawah pohon besar di hutan yang masih liar, I Gede Pasekan beristirahat. Ketika I Gede Pasekan sedang terlelap, sepasang mata besar dan menyala sedang mengawasinya. I Gede Pasekan pun terbangun dan terkejut dia sudah berada di atas pundak raksasa. Anehnya, meskipun heran melihat raksasa itu, tidak sedikit pun rasa takut hinggap di hati I Gede Pasekan. Siapakah engkau ini? Kenapa engkau membawaku? Tetapi raksasa itu hanya diam. Raksasa terus berjalan menuju ke tempat yang agak tinggi. Raksasa itu ternyata membawa I Gede Pasekan ke puncak sebuah bukit. Mereka melihat gunung menjulang di sebelah selatan dan lautan yang luas di sebelah utara. Dari arah selatan hingga ke utara itulah kelak yang akan menjadi wilayah kekuasaanmu. Setelah berbicara singkat, raksasa segera menurunkan I Gede Pasekan. Tak lama kemudian, raksasa itu melangkah pergi dan menghilang. Sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh raksasa itu, I Gede Pasekan terus berjalan. Hingga akhirnya, dia sampai di desa Panji, tempat kelahiran ibunya. Sesampainya di desa tersebut, I Gede Pasekan berjalan-jalan di pantai. Ketika sedang berjalan di pantai itulah, I Gede Pasekan melihat sebuah kapal besar yang kandas di antara bebatuan karang. Ketika termangu-mangu melihat kapal yang kandas itu, Kisanak, apakah aku bisa minta tolong? Siapakah Kisanak ini? Dan pertolongan apa yang Kisanak inginkan? Aku adalah nahkoda kapal yang kandas itu. Dengan sebuah kapal kecil, aku turun ke pantai ini untuk mencari pertolongan. Semua penumpang masih berada di pantai itu. Apakah Kisanak bisa membebaskan kapalku itu? Aku sudah meminta bantuan ke sana kemari, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menolongku. Jika Kisanak bisa melakukannya, maka separuh dari harta yang ada di kapal itu akan kuberikan kepada Kisanak. Baiklah, aku akan mencobanya. I Gede Pasekan segera duduk bersila sambil melihat ke arah kapal yang kandas. Tidak beberapa lama kemudian, angin kencang berhembus dan membawa ombak bergulung-gulung ke arah kapal. Sedikit demi sedikit, ombak tersebut berhasil membebaskan kapal yang kandas di karang itu. Pelaut itu tidak mengingkari janjinya. Separuh harta yang ada di kapal tersebut diberikan kepada I Gede Pasekan. Sejak saat itu, I Gede Pasekan menjadi orang yang kaya raya dan bergelar I Gusti Panji Sakti. Seiring waktu, wilayah kekuasaan I Gede Pasekan semakin luas. Dia kemudian membangun sebuah istana megah di sebuah hutan yang banyak ditumbuhi pohon buleleng. Wilayah kekuasaan I Gede Pasekan itu kemudian diberi nama Kerajaan Buleleng. Sedangkan istana megah yang dibangun oleh I Gede Pasekan kemudian diberi nama Singaraja, yang artinya adalah Raja Perkasa layaknya singa. Bahasa Indonesianya boleh dikerjakan. Yang mengenai tadi asal muasal nama Buleleng dan Singaraja. Kelompok 1 bisa maju ke depan untuk presentasikan. Bisa, siap. Yang lain menyaksikan kelompok 1 untuk presentasi anak-anak ya. Ya, siap, maju ke depan. Yang bahasa Indonesia mengenai asal muasal apa tadi anak-anak? Buleleng. Iya. Dari kota mana? Provinsi mana? Bali. Berarti menyimak ya, pintar ya. Silakan kelompok 1 dipresentasikan. Setelah membaca teks asal muasal Buleleng dan Singaraja, sikap kepahlawanan apa yang dapat diteladani dari Raja I Gede Pasekan? 1.
Meski sulit dan penuh rintangan, akhirnya rombongan IGD Pasekan berhasil mencapai tujuan, yaitu Desa Panji, tempat kelahiran ibunya. IGD Pasekan diminta warga untuk mengangkat perahu. IGD Pasekan segera memutuskan pikiran. Dengan kekuatan gaibnya, perahu yang kandas itu berhasil dia angkatnya. Dua, ayo temukan asal muasal terbentuknya nama Buleleng dan Singaraja. Kerajaan IGD Pasekan berkembang hingga ke utara. Daerah itu banyak ditumbuhi pohon buleleng. Oleh karena itu pun diberi nama Buleleng. Di Buleleng dibangun sebuah istana bernama Singaraja. Nama ini menunjukkan bahwa penghuninya adalah seorang raja yang gagah perkasa laksana singa. Namun ada pendapat bahwa nama Singaraja artinya tempat persinggahan raja. Jadi kalian bisa mendapat kesimpulan apa? Bentuknya nama Buleleng dan Singaraja nama Buleleng, daerah itu banyak ditumbuhi buleleng. Oleh karena itu pusat kerajaan beralih ke wilayah itu. Wilayah itu pun diberi nama Buleleng. Lalu nama Singaraja artinya adalah menunjukkan bahwa penghuninya adalah seorang raja yang gagah perkasa laksana singa. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa Singaraja artinya tempat persinggahan raja. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, berikan kepada yang sebelumnya, Resna. Bisa jawab. Setelah membaca teks asal muasal Buleleng dan Singaraja, sikap kepahlawanan apa yang dapat diteladani dari Raja IGD Pasekan? 1. Patuh pada orang tua. 2. Membantu orang kesusahan. 3. Dan pemberani. Ayo temukan asal muasal terbentuknya nama Buleleng dan Singaraja. Nama Buleleng dari nama pohon yang ditumbuh banyak daerah. Di Buleleng ada istana megah yang bernama Singaraja. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat teman-temannya. Ayo. Iya, jawabannya tepat sekali. Yang dapat kita ambil dari sikap pangeran tadi, sikap siapa tadi? Buleleng, IGD Pasekan adalah dia seorang orang nolong dan dia juga patuh pada orang tua. Jadi anak-anak juga harus patuh pada orang tua ya. Seperti tadi Raja Pasek ya. Dan juga harus menolong sesama ya kan? Itu yang patut kita teladani dari cerita tersebut. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya kelompok lain ada yang bersedia untuk presentasikan hasilnya, hasil diskusinya. Ada yang bisa?
Ada yang bisa presentasikan? Siapa? Oke, kalau begitu cukup. Selanjutnya sekarang kita ke pembelajaran IPA. Kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya terbagi dari 4, ya. Ada cahaya dapat dipantulkan, cahaya merambat lurus, cahaya dibiaskan, dan cahaya bisa menembus benda bening. Oke, kita saksikan video berikut ini dulu. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Praktis Simple. Di video kali ini kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan tentang sifat-sifat cahaya. Ini adalah pelajaran untuk tema 5 kelas 4 SD subtema 1 tentang cahaya. Oke, langsung aja kita ke percobaan yang pertama ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan 3 buah karton dan juga lilin atau senter. Kita lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, lalu letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya senter. Nah, sekarang kita coba nyalakan senternya, lalu kita perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa cahaya senter itu tepat lurus di depan senter ya teman-teman. Jadi, ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Sekarang kita coba geser kartonnya. Di sini tetap cahayanya tetap di situ ya teman-teman, tidak ikut bergerak. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan yang kedua ya teman-teman. Di sini aku menggunakan gelas bening dan juga senter. Dan di sini aku juga menggunakan papan untuk memperjelas nanti letak cahayanya ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba nyalakan senternya tepat di depan gelas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa cahaya senter bisa mampu menembus gelas kaca ya teman-teman. Ini berarti sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa menembus benda bening. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan cermin datar dan juga senter, juga papan untuk memantulkan cahaya nanti ya. Nah teman-teman, setelah kita nyalakan senternya dan kita pantulkan ke cermin, di sini kita bisa melihat ada pantulan cahaya yang terdapat di seberang cermin atau di papan yang hitam ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, percobaan yang ketiga ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Sekarang kita lanjut ke percobaan yang keempat. Di sini aku memakai gelas yang diisi air dan juga pensil. Kita masukkan pensilnya ke dalam gelas yang diisi air, lalu kita amati apa yang terjadi. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, pensil tersebut kelihatan seperti patah ya teman-teman, tapi sebenarnya ini tidak patah, hanya ini karena adanya pembiasan cahaya. Jadi, percobaan yang keempat ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Nah,
Nah, sampai di sini kalian sudah paham semua kan teman-teman? Nah, dari keempat percobaan tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sifat-sifat cahaya antara lain: 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak setelah menyaksikan video tentang sifat-sifat cahaya tadi, kita boleh langsung peragakan ya, supaya kita dapat mengalaminya langsung. Kita dapat menyimpulkan apa sih sifat-sifat cahaya. Masih semangat? Iya, siap. Yuk, disiapkan kelompok. Yuk, sudah? Oke, mulai diperagakan. Masing-masing kelompok siap. 1, 2, 3. Ya, dimulai. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2 siap. Kelompok 3 sudah siap. Kelompok 4 sudah siap. Terakhir kelompok 5, masih semangat? Sudah siap? Sudah. Masih lolos. Siap buat peragaannya? Siap. Oke, yuk ditampilkan. Ya, mulai ditampilkannya. Matikan dulu kipas anginnya. Bisa, matikan dulu kipas anginnya kalau gitu ya. Bisa kan kalau gitu.
Percobaan cahaya dapat mantul. Nasionalis, religius, gotong royong, integritas, ya. Yuk, kita mulai semuanya. Semuanya, yuk. Siap semua. Boleh sambil berdiri anak-anak. Tepuk PPK, nasionalis, religius, gotong royong, integritas. Kedua, tiga, tepuk PPK, nasionalis, ingat tepuk PPK, nasionalis, religius, gotong royong, integritas. Satu kali lagi, tepuk PPK, nasionalis, religius, gotong royong, integritas. Oke anak-anak, silakan duduk kembali. Kita sudah mengakhiri pembelajaran kita hari ini tema 5 ya. Nah, setelah kalian bisa mengerjakan tadi, LKPD-nya dikumpulkan. Berkelompok lalu sekarang bisa kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa dan salam. Silakan Aska gilirannya untuk menutup pembelajaran kita dengan doa. Oke. Yuk Aska. Oke, baik. Sudah selesai semuanya? Nanti sama. Baik, doa dan salam dipimpin oleh Aska. Semuanya siap, persiapan ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat istirahat di rumah, pulang ke rumah masing-masing ya. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Sampai jumpa kembali di pembelajaran
selanjutnya. Terima kasih.